Problemnya akan sulit kalau misalkan eh, kondisinya tidak ditemukan satu gambaran secara kasat mata di dalam serviksnya. Ada Mhm. sesuatu, tapi ada keluhan gitu ya. Iya. Nah, sehingga kita harus melakukan apa namanya? Kita melakukan pertama, kita cek tuh pap smear-nya, kita cek virusnya ada apa tidak. Mhm. Based on ini mungkin kita akan next step melangkah untuk pemeriksaan kolposcopy. Apakah memang sulit untuk mendeteksi kanker serviks, Dokter Yusuf? Untuk mendiagnosis kanker serviks itu adalah suatu tindakan yang paling mudah saya kira ya. Oke. Asalkan kita melakukan pemeriksaan dengan tepat. Hmm. Nah, Jadi dari ya ceritanya Bu Santi ini, menurut dokter seperti apa untuk awalnya sampai saya terdiagnosa? begini, makanya saya menduga pada kasusnya Ibu Santi ini dokter yang pertama memeriksakan itu tidak melakukan pemeriksaan langsung pada saat Ibu mengeluhkan satu perdarahan haid yang memanjang. Mhm. Artinya dokternya tidak melakukan pemeriksaan in speculo namanya. Jadi kita lihat secara langsung kondisi serviksnya seperti apa gitu. Jadi Oke. hanya melakukan USG, kemudian melihat ada sesuatu yang besar di dalam rahim dan kista, kemudian dilanjutkan operasi. Tapi sebenarnya itu prosesnya itu harusnya dimulai dari pemeriksaan dari bawah gitu ya. Mhm. Jadi pemeriksaan dari bawah itu sebenarnya untuk melihat bahwa itu kanker atau bukan itu sangat gampang apabila sudah terdapat kanker di bawah gitu. Mhm. Jadi kalau misalnya dia itu sudah kanker gitu ya, itu kita buka aja itu kita sudah curiga ini ada kanker di sini gitu. Untuk membuktikannya kita lakukan biopsi. Kalau Mhm. misalkan sudah ada gitu ya. Ya. Problemnya akan sulit kalau misalkan eh, kondisinya tidak ditemukan satu gambaran secara kasat mata di dalam serviksnya. Ada Mhm. sesuatu, tapi ada keluhan gitu ya. Iya. Nah, sehingga kita harus melakukan apa namanya? Kita melakukan pertama, kita cek tuh pap smear-nya, kita cek virusnya ada apa tidak. Mhm. Based on ini mungkin kita akan next step melangkah untuk pemeriksaan kolposcopy. Ya. Dari kolposcopy nanti kita akan analisis gambaran serviksnya yang tadi secara kasat mata kita lihat normal, Ya. kemudian kita akan lihat dengan kolposcopy itu magnifikasi dari suatu pembesaran gitu ya, kamera gitu, sehingga bisa kita lihat tuh, bisa kita lihat di mana sekiranya kecurigaan-kecurigaan kita, dan kalau misalkan kita curiga, kita akan melakukan namanya biopsi. Mhm. Dari dasar itu baru kita tentukan diagnosisnya. Oke. Nah, dari cerita Bu Santi ini gejalanya tadi ada pendarahan, kemudian keputihan. Apakah melulu gejala awal kanker serviks seperti itu, Dokter Yusuf? Nah, ini harus disadari bahwa ketika seorang perempuan sudah mengeluhkan adanya gejala, baik itu keputihan maupun perdarahan, perdarahan bisa perdarahan di luar haid atau perdarahan setiap kali melakukan senggama. Mhm. Itu artinya sudah terjadi kanker di sana. Sudah terjadi kanker, tapi apakah itu langsung kanker serviks terdiagnosanya, dokter? Kemungkinan besar kanker serviks. Oke. Kita bicara kemungkinan besar kanker serviks. Ya kan? Mhm. Nah, untuk mendiagnosisnya, kita harus melakukan biopsi. Mhm. Tetapi, kalau misalkan belum ada keluhan, belum ada gejala, sama sekali, Ya. keputihan dan lain-lain tidak ada. Tapi, faktanya di dalam tubuh atau di dalam serviks itu sudah berproses menuju ke arah kanker. Itu sudah terjadi, bisa terjadi juga gitu ya. Mhm. Sehingga pada setiap perempuan yang sudah melakukan aktivitas seksual, kita menyarankan untuk melakukan screening namanya. Oke. Screening ini kita melakukan pemeriksaan pap smear dan pemeriksaan HPV test ataupun pemeriksaan IVA Mhm. gitu ya. Ya. Ini adalah modalitas yang bisa kita pakai untuk melakukan atau mencari kasus-kasus prakanker di serviks. Mhm. Karena ketika dia sudah menjadi prakanker dari serviks normal menjadi prakanker, itu tidak ada keluhan pasiennya. Mhm.
Tetapi kalau misalkan sudah ada keluhan, kemungkinan besar itu sudah jadi kanker. Hmm, Sehingga relatif terlambat menurut saya. berarti memang Nanti saya penting. akan menjelaskan itu Mhm, ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang strategi kita dalam mengeliminasi kanker serviks. oke. Strategi kita dalam menghilangkan kanker serviks di muka bumi terutama di Indonesia. Baik,